Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kemurahan Dikau. Hari ini kami boleh beribadah. Saatnya kami akan mendengar firman Engkau. Tenangkanlah hati pikiran kami, berkati kami melalui firman yang kami renungkan bersama. Pakailah hamba-Mu di dalam segala persiapan dan keterbatasannya. Kami menyerahkan pemberitaan firman, kami menyerahkan hati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat sekalian. Kita bersyukur pagi ini kita boleh beribadah. Nah, saya melihat tadi Bapak Ibu yang melayani dalam paduan suara sungguh setia ya. Kita biarlah juga punya kesetiaan, tetap mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Nah, hari ini sesuai dengan agenda khotbah gerejawi, judul yang diberikan adalah Hanya Memegang Kristus. Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-55. Tapi saya mengajak kita membaca mulai ayat yang ke-52 sampai 58 saja ya. Satu ayat sebetulnya yang menjadi fokus atau tekanan, yaitu ayat 55 ya. Yohanes 6 ayat 52, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman serta melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap bulan Oktober maka gereja merayakan peringatan reformasi, yaitu reformasi besar yang terjadi kurang lebih 500 tahun yang lalu. Nah, saudara, kita tahu di dalam masa reformasi itu terjadi perubahan yang sangat besar. Karena apa? Gereja yang sudah tersesat, gereja yang sudah meninggalkan ajaran-ajaran penting seperti sola scriptura ya, kemudian juga sola fide, lalu juga solus Christus, hanya Kristus saja keselamatan sudah ditinggalkan. Yang ada pada masa itu apa, saudara? Abad pertengahan dikuasai oleh macam-macam ajaran. Ada filsafat Yunani, filsafat rasionalisme Yunani. Ada juga keyakinan mistis Yunani. Makanya wujudnya itu adalah Santo Santa. Lalu ada juga beragam ajaran yang lain ya. Jadi kita melihat memang kacau sekali pada abad pertengahan. Nah, salah satu yang dikembalikan oleh para reformator itu adalah solus Christus. Keselamatan hanya melalui Kristus saja. Saudara, mengapa doktrin penekanan bahwa keselamatan hanya melalui Kristus saja ini penting? Karena gereja pada masa itu, saudara, sudah mengaburkan, sudah menurunkan kemuliaan Kristus, signifikansi dari penebusan Kristus. Gereja awalnya adalah sebagai umat Allah yang ditebus. Gereja itu adalah kumpulan umat tebusan. Untuk apa? Hidup taat, memuliakan Tuhan, meninggikan Kristus. Tapi yang terjadi
pada masa sebelum reformasi apa? Gereja menjadi satu kumpulan, satu company. Untuk apa? Untuk melaksanakan keselamatan. Nah, maksudnya apa saudara sekalian? Maksudnya itu adalah ditanamkan konsep bahwa gereja adalah gudang berkat. Gereja adalah pusat dari rahmat Allah. Sebab ada Kristus, ada Maria, ada orang-orang suci. Lalu bagaimana gudang rahmat ini? Rahmatnya bisa disalurkan kepada berbagai orang. Yaitu melalui para pemimpin, para pejabat gerejawi pada masa itu. Nah, karena itu saudara sekalian, gereja melaksanakan yaitu apa? Untuk penyaluran rahmat Allah itu melalui petugas-petugas, melalui para pelayannya itu. Dalam wujud apa saudara? Sakramen. Ya. Jadi hidup dari umat waktu itu cuma di seputar sakramen. Dia lahir ada sakramen baptisan anak. Dia dewasa ada peneguhan. Waktu dia menikah ada sakramen pernikahan. Waktu mau meninggal dunia ada sakramen perminyakan. Karena itu saudara, jemaat rakyat pada masa itu dibawa kepada apa? Kepada satu lingkaran sakramen. Sumber dari rahmat itu gereja. Pelaksananya adalah para pelayan di dalam gereja. Nah saudara, itu salah satu dimensi kesesatan gereja pada masa sebelum reformasi besar. Saudara sekalian, sebenarnya gereja harus terus-menerus memperhatikan dirinya, mengoreksi dirinya, merefleksi dirinya, selalu berdekatan dengan Kristus, selalu harus mau dipimpin oleh firman-Nya. Kalau tidak saudara, gereja cenderung menjadi tersesat. Mirip saja dengan gereja masa kini, saudara sekalian. Kita tahu pada beberapa puluh tahun lalu gereja mega churches itu begitu banyak, tapi satu persatu kolaps. Mulai dari yang di barat, kemudian dulu Korea orang mengagumi gereja yang besar, lalu masuk ke Indonesia, kita juga melihat hal yang sama, saudara. Ketika gereja meninggikan dirinya, ketika gereja meninggikan para tokohnya, para pemimpinnya, namanya, mereknya sendiri, tidak bawa orang kepada Kristus, tidak bawa orang bertobat untuk mengikut Kristus, maka gereja tidak akan bisa bertahan lama. Nah saudara, ini juga kecenderungan yang ada sekarang bukan? Ya, jadi satu sisi memang para petugas gereja, para pelayan gereja merekayasa sedemikian rupa. Bagaimana supaya gereja itu terkenal? Bagaimana gereja itu supaya banyak followernya? Bagaimana gereja itu supaya kelihatan hebat? Lalu dilihat pangsa pasarnya, apa yang menjadi minat manusia zaman sekarang? Oh, orang sekarang suka entertain. Orang sekarang suka dijanjikan pada berkat-berkat kesehatan. Orang sekarang suka pada mistisisme, termasuk juga mujizat-mujizat. Nah itu yang dijual saudara sekalian. Akhirnya saudara, ketika orang menjadi Kristen, orang ke gereja, apakah dia mencari Yesus? Belum tentu. Ketika menjadi Kristen, apakah bertobat? Apakah sungguh mengikut Yesus? Apakah sungguh mengenal Yesus? Belum tentu saudara sekalian. Nah itu sebabnya gereja-gereja yang demikian akhirnya berkembang, mengempis, berkembang, mengempis lagi. Saudara, saya mengajak kita untuk kembali kepada apa yang diajarkan oleh Alkitab, ya, supaya kita menjadi orang Kristen yang betul-betul jelas memiliki Kristus, atau lebih tepat dimiliki Kristus. Kita menjadi gereja juga menjadi gereja yang betul-betul sebagaimana yang Tuhan kehendaki, ya. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk mempelajari teks ini bahwa hanya memegang Kristus. Saudara, Kristen tanpa relasi dengan Tuhan Yesus bukan Kristen sebetulnya, ya.
Kristen artinya saudara dan saya memiliki Kristus, punya relasi dengan Kristus. Saudara, ini bedanya iman Kristen dengan agama. Saudara dan saya bisa menjadi penganut sesuatu agama. Ya, manusia bisa menjadi penganut suatu agama. Caranya bagaimana? Oh, kamu mengucapkan kalimat pengakuan yang demikian. Kamu mengucapkan kalimat syahadat. Kamu melakukan ini, ya sudah menjadi pengikut agama, penganut agama A, agama B. Tapi saudara, di dalam kekristenan kita tidak bisa begitu. Saya mau jadi Kristen, bagaimana caranya? Ya pokoknya kamu datang ke gereja, ketemu dengan pendeta, katekisasi, dibaptis, lalu ikut kebaktian. Oh enggak bisa saudara sekalian. Saudara belum menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen artinya kita memiliki relasi dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Orang beragama tidak perlu memiliki relasi dengan pemimpin agamanya. Ya, dengan yang disembah dalam agamanya, dia tidak punya relasi, tidak masalah saudara. Ya, ikut agama A, punya relasi dengan sesembahannya, tidak punya, tidak apa-apa. Menjadi penganut agama. Tapi kita menjadi Kristen, punya relasi dengan Yesus, tidak punya, tidak bisa saudara. Itu bukan orang Kristen. Ya, loh saya kan nama Kristen, saya anggota gereja, saya sudah dibaptis. Oh bukan, itu bukan Kristen. Itu baru beragama Kristen. Menjadi Kristen artinya apa? Saya sudah bertobat, saya sudah percaya kepada Yesus, saya berelasi dengan Kristus. Itu namanya Kristen. Ya, nah mari kita belajar saudara sekalian dari teks ini. Pertama-tama saya menyampaikan Yesus sang roti hidup. Ya, Yesus sang roti hidup. Mungkin slide bisa dikembalikan dulu ya. Yesus sang roti hidup. Nah saudara sekalian, Yesus sang roti hidup pertama-tama kita lihat dalam ayat 48. Ya. Ya. Akulah roti hidup. Saudara, ini merupakan pernyataan Tuhan Yesus. Akulah roti hidup. Beberapa kali Tuhan Yesus menyatakan dirinya, aku adalah aku. Dia menunjukkan dia adalah Sang Yahweh perjanjian lama. Itu tidak memakai kata predikat saudara sekalian. Kalau Yesus menegaskan bahwa dia adalah Sang Yahweh. Ya. Tetapi di dalam Injil Yohanes, beberapa kali Yesus Tuhan kita memperkenalkan dirinya dengan memakai kata benda predikat. Ya, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu bagi domba, akulah gembala yang baik. Ada predikat saudara sekalian ya. Akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur yang benar. Nah, ucapan Tuhan Yesus ini, akulah roti hidup, merupakan ucapan pertama yang menggunakan predikat. Akulah roti hidup. Saudara, mengapa Tuhan Yesus mengucapkan ini kepada banyak orang Yahudi pada waktu itu? Nah, konteks cerita ini saudara sekalian, Tuhan Yesus di dalam pasal 6 bagian pertama dikatakan memberi makan 5.000 orang. Jadi orang yang mendengar ajaran Yesus, orang yang melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan Yesus, mereka terus ikut dan mereka tidak punya makanan yang cukup. Akhirnya Tuhan memberi mereka makan, dikatakan 5.000 orang. Ini laki-laki, ditambah perempuan, ditambah anak-anak bisa mencapai 10.000. Nah saudara, setelah Tuhan Yesus memberi mereka makan roti jasmani, mereka senang. Ya, mereka terkagum-kagum dengan Tuhan Yesus. Berarti dia ini sang Mesias yang bisa memenuhi harapan kita. Dia Mesias jasmania yang memberi kita makan roti lahiriah. Lalu mereka mencoba
angkat Tuhan Yesus menjadi raja. Tuhan Yesus mau? Tuhan Yesus tidak mau, saudara. Tuhan Yesus datang bukan cari popularitas, tapi dia punya misi untuk melaksanakan penebusan. Karena itu Tuhan Yesus tidak mau. Nah, akhirnya orang banyak ini terus mencari Tuhan dan akhirnya mereka berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus langsung menegur mereka. Kalian mencari aku bukan karena Tuhan sendiri, ya. Tapi mereka mencari karena apa? Sudah makan rotinya Tuhan Yesus. Nah, ini mirip saudara dengan orang Kristen masa sekarang, ya. Mengapa jadi Kristen? Sudah dapat berkat dari Tuhan Yesus, mau berkat lebih banyak lagi. Sudah dapat kesehatan dari Tuhan Yesus, mau lebih sehat lagi, ya. Tapi bukan cari Tuhan Yesusnya. Nah, ini orang banyak waktu itu. Nah, karena itu Tuhan Yesus mengkonfrontir hati mereka. Ya. Tuhan Yesus katakan, "Akulah roti hidup." Lalu Tuhan Yesus katakan, "Nenek moyangmu itu sudah makan mana di padang gurun. Mereka telah mati." Lalu ayat 50 Tuhan Yesus katakan, "Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati." Dengan kata lain Tuhan Yesus menantang para pengikutnya itu. Jangan cari roti yang sementara, carilah roti yang memberi hidup yang kekal. Nah saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Dia tahu banyak orang yang datang mengikut dia cuma cari roti. Apakah mereka sungguh haus mau mengikut Tuhan secara pribadi? Tidak. Apakah mereka sungguh-sungguh mau mendengar ajarannya untuk mendapat hidup kekal? Tidak. Mereka cuma ikut secara lahiriah. Pokoknya Tuhan Yesus menarik, bikin mujizat, kasih roti. Tapi apa yang Tuhan ajarkan? Tidak tahu. Tidak jelas. Apakah mereka punya antusiasme? Tidak. Pokoknya cuma ikut-ikutan. Tuhan Yesus tahu saudara sekalian. Karena itu Tuhan menantang mereka, "Akulah roti hidup." Jangan cuma cari roti jasmania seperti nenek moyangmu. Toh hidup mereka berakhir. Carilah roti yang bisa memberi hidup yang kekal. Nah ketika Tuhan Yesus katakan, "Akulah roti hidup." Yang dia maksud itu apa saudara? Yang dimaksud Tuhan Yesus itu mengingat kembali Yohanes pasal 1 ayat 14. Ya. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman, pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi daging. Jadi dengan kata lain Tuhan Yesus katakan bahwa dialah roti hidup. Dialah pribadi kedua Allah Tritunggal, dialah Sang Logos, dia adalah Sang Firman yang sudah menjadi manusia, berdaging. Untuk apa Tuhan Yesus menjadi manusia saudara sekalian? Yaitu supaya tubuhnya itu menjadi tebusan. Dagingnya ini menjadi korban persembahan. Untuk apa? Untuk penebusan bagi umatnya. Penebusan bagi orang berdosa. Nah ini yang dimaksud Tuhan Yesus. Aku roti hidup. Jadi dia adalah Sang Firman, Sang Logos. Pribadi kedua yang menjelma menjadi manusia. Yang punya daging. Dan dagingnya inilah yang dia sebut roti hidup, ya, yaitu tubuh yang akan dihancurkan di kayu salib sebagai korban persembahan. Karena tanpa korban ini manusia berdosa tidak mungkin kembali kepada Tuhan. Nah, ini konsep agama. Oh, saya dosa berapa Tuhan? Banyaknya. Saya bisa bayar dengan uang saya. Berapa dosa saya bisa bayar dengan amal saya.
Saya bisa bayar dengan perbuatan baik saya. Saya bisa bayar dengan jasa saya. Oh, di hadapan Tuhan tidak mungkin, saudara. Dosa tetap dosa. Dosa harus dihukum. Bagaimana supaya dosa bisa diselesaikan? Hukuman harus dijatuhkan. Sebab itu diperlukan apa? Korban penebusan. Maka Yesus datang dengan tubuh, dengan daging yang akan menjadi korban. Dia mati di kayu salib. Ya. Nah, kemudian saudara sekalian kita melihat di dalam bagian ayat yang ke-55 sebagai fokus dari khotbah hari ini. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Saudara, Tuhan Yesus katakan dagingnya adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman. Apa yang dimaksud di sini? Saudara, nats yang tadi saya baca, beberapa penafsir mengatakan ini berbicara perjamuan kudus. Berbicara sakramen perjamuan kudus. Ini merupakan ekaristi, memperingati kematian Tuhan Yesus. Ya, tapi saudara, kalau kita pelajari ternyata tidak itu maksud Injil Yohanes menulis. Dia bukan mau berfokus perjamuan kudus, bukan. Mengapa saudara sekalian? Karena kita melihat nats atau teks perjamuan kudus selalu menyebut inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ya, baik dalam kitab Injil maupun dalam surat Paulus. Tidak dikatakan inilah dagingku yang diserahkan bagi kamu. Tidak. Ya, jadi teks Yohanes ini sedang berbicara memang tubuh Tuhan Yesus yang menjadi korban di kayu salib. Menjadi korban bagi penebusan dosa, itu yang dimaksud. Ya. Lalu juga kita melihat dalam teks ini tidak ada dibicarakan mengenai perjamuan kudus. Sebab apa? Sebab perjamuan kudus bukan sarana kita mendapat keselamatan. Yang menyelamatkan saudara dan saya siapa? Yesus. Ketika kita bertobat, kita menyambut dia dengan iman, itulah keselamatan. Jadi bukan perjamuan kudusnya membuat keselamatan. Nah, karena itu saudara sekalian, di dalam Yohanes berkali-kali ditekankan percaya, beriman, memiliki hidup yang kekal. Makan, minum darahnya, mendapat hidup kekal. Nah, ini berbicara sebetulnya soal mendapat hidup kekal, bukan soal perjamuan kudus. Ya. Lalu kalau kita melihat saudara sekalian di dalam ayat yang ke-51, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, roti daging ya, yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Nah, saudara, dari ayat 51 bagian terakhir ini jelas sekali istilah yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini adalah istilah penebusan. Ya, konsep penggantian. Apakah Yesus mati karena dosanya? Tidak. Apakah Yesus mati untuk kepentingan dirinya? Tidak, saudara. Dia mati, dia disalib itu demi kepentingan dunia. Ya, kaum berdosa. Itu yang dimaksud. Jadi kita melihat saudara sekalian di dalam ayat ini. Tuhan Yesus katakan dalam ayat 55, dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Dia mau menegaskan apa saudara? Dia mau menegaskan bahwa korbannya adalah korban yang sejati. Korban satu-satunya yang bisa menebus dosa. Korban yang dari Tuhan Allah sendiri. Korban yang hanya mau diterima oleh Tuhan tanpa yang lain.
Itu yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa dagingnya benar makanan, darahnya benar-benar minuman. Saudara, ini semuanya menekankan Allah sudah punya rencana keselamatan. Allah sudah menyatakan sejak Adam jatuh dalam dosa, keturunan dari perempuan akan menginjak kepala si ular. Lalu dilanjutkan terus nubuat itu melalui para nabi, bahwa akan ada sang Mesias, sang penebus. Dan digenapi oleh siapa? Tuhan Yesus. Jadi dengan statement ini Tuhan Yesus mau menyatakan dialah penggenap. Dialah pemenuhan eskatologis. Dialah pemenuhan lambang simbol janji dari Allah sejak dulu itu. Untuk apa? Untuk keselamatan manusia. Untuk keselamatan kita. Nah saudara, kita belajar apa dari sini saudara sekalian? Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menyediakan satu-satunya keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Saudara, konsep ini sangat penting, saudara. Ya, bagi kita pribadi ini konsep yang sangat penting. Kita menjadi Kristen itu hanya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita menjadi Kristen ketika kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Itulah kita mendapat hidup yang kekal. Saudara, ini menjadi penting juga untuk anak cucu keluarga kita. Jangan kita merasa, oh kalau anak saya, oh keluarga saya, oh cucu saya sudah ke gereja, pasti dia mendapat hidup kekal. Tidak, saudara. Kita harus memperkenalkan dan kita harus mendoakan supaya setiap anggota keluarga kita sungguh-sungguh memiliki relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Ya, jangan mereka jadi Kristen-Kristenan, cuma sekedar beragama Kristen, sekedar bergereja, sekedar memiliki nama Kristen dan seterusnya, tapi tidak punya relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah saudara, ini sangat-sangat serius, sangat penting ya. Apalagi untuk kaum muda yang anaknya masih kecil. Jangan menganggap kalau sudah ke sekolah minggu sudah cukup. Tidak saudara. Tanggung jawab engkau adalah bimbing anak-anak untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Percaya Tuhan Yesus secara pribadi. Saudara, kalau ada jemaat biasanya dalam keadaan kritis atau di rumah sakit dan sebagainya. Bagi saya yang paling penting itu adalah bahwa mereka sungguh-sungguh sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya. Saudara, itu yang paling penting. Ya, Yesus adalah roti hidup. Dialah satu-satunya juru selamat yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Dialah satu-satunya juru selamat yang bisa mengampuni dosa kita. Dialah satu-satunya korban, ya, dagingnya, darahnya menjadi penebusan bagi kita. Yang selanjutnya saudara sekalian, kita melihat bagian yang kedua, ya. Hanya korbannya yang menyelamatkan. Di dalam ayat yang ke-52, saudara, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Saudara lihat di sini ya. Orang kalau menjadi Kristen cuma ikut-ikutan, ya begini, blunder cara berpikirnya. Bingung sama ajaran Alkitab. Ya. Ketika Tuhan Yesus katakan, akulah roti hidup, siapa yang makan memperoleh hidup kekal, yang tidak makan akan binasa kan. Saudara, mereka bagaimana? Mereka bingung, bertengkar. Bagaimana ini? Kok Tuhan bilang demikian? Makan dagingnya, minum darahnya. Nah saudara, mereka langsung berpikir, Taurat melarang orang Yahudi makan daging yang masih ada darahnya, tidak boleh. Ya, jadi daging yang ada darahnya tidak boleh. Apalagi makan daging
apalagi minum darah. Tidak boleh. Nah, saudara, mengapa pemikiran mereka cetek? Masalahnya mereka mengikut Tuhan bukan dari hati. Cuma ikut-ikutan. Wah, ada mujizat. Orang itu luar biasa. Oh, ayo kita ikut ya. Wah, dia membagi roti, ikut ya. Tapi siapa Yesus? Bagaimana ajarannya? Mereka tidak simak, saudara. Mereka tidak serius mencari pribadi dari Yesus. Yang mereka bingungkan, yang menjadi fokus mereka itu berkatnya Tuhan. Rotinya Tuhan. Demonstrasi kuasa Tuhan. Itu yang mereka cari. Sama saudara dengan kekristenan masa kini. Sering jadi Kristen bingung sama apa? Waduh, hamba Tuhannya ganteng, maka pergi ke gereja. Loh saudara, saya kaget loh. Ternyata ada sekelompok orang itu pergi ke gereja tertentu yang hebat, yang rame itu. Mereka bilang alasannya, Pak, kenapa kami ke sana? Karena pendetanya ganteng, Pak. Waduh. Lalu saya berpikir, mungkin saya perlu ke Kapsalon juga ya, supaya kelihatan lebih ganteng, atau Pak Yohanes gitu ya. Tapi saudara, apakah kita mau ke kekristenan yang begini? Orang datang karena ikut pendeta yang ganteng. Ya tentu kita di hadapan Tuhan kita tidak diberkati, kita terkutuk. Orang datang ke gereja karena apa? Karena mau cari berkatnya. Iya kan? Oh, ada janji-janji berkat. Oh, ada janji-janji Tuhan pasti menjawab doa saya. Saudara, tidak diajarkan yang benar. Mau diberkati Tuhan, percaya Tuhan Yesus. Mau diberkati Tuhan, taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan berjanji, siapa yang taat, hidupnya berkelimpahan. Tuhan mendengar doanya. Tetapi ini semuanya ditutupi, saudara sekalian. Ya, akhirnya orang terkesima, mencari mujizat, mencari keindahan, mencari entertainnya dan sebagainya. Saudara, sangat menyedihkan. Sangat-sangat menyedihkan. Mau berapa lama iman abal-abal, iman rapuh demikian bertahan? Tidak bisa bertahan, saudara. Hidup ini penuh tantangan, penuh cobaan, ya, penuh kesulitan. Ketika datang kesulitan, apakah iman yang begitu tipis bisa bertahan? Nonsens, saudara sekalian. Maka tidak heran sering terjadi, loh dia dulu Kristen, sekarang kok berubah. Tidak heran, saudara sekalian. Tetapi mari kita kembali belajar kepada apa yang Tuhan katakan. Kita tidak meniru orang-orang Yahudi yang kebingungan waktu itu. Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat 53, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Saudara, Tuhan Yesus dengan tegas katakan, siapa yang tidak makan dagingnya, minum darahnya, tidak punya hidup kekal. Ya, sebaliknya di dalam ayat 54, siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah saudara sekalian, kalau kita melihat apa yang dimaksud Tuhan Yesus, makan daging, minum darah. Sebetulnya ayat 54 itu paralel dengan ayat 40, saudara. Coba kita perhatikan ya, supaya kita bisa menafsir dengan benar kitab suci dan kita mendapat makna yang tepat ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sama kan saudara? Makan daging, minum darah, memperoleh hidup kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, jadi saudara, ayat 40 itu adalah bentuk literal, bentuk harafiah dari ajaran Tuhan Yesus. Ayat 53, ayat 54 itu adalah bahasa metafora. Ya. Itu adalah bahasa metafora. Tuhan Yesus suka mengajar itu dengan berbagai segi, saudara. Jadi metafora itu juga menjadi penekanan.
Kalau kamu tidak makan, tidak minum, kamu tidak punya hidup kekal. Kalau kamu makan dan minum, kamu memiliki hidup yang kekal dan dibangkitkan. Jadi kita mengambil kesimpulan saudara. Makan daging, minum darah, yang dimaksud Tuhan Yesus itu seperti ayat 40. Yaitu melihat anak dan yang percaya kepadanya. Jadi saudara sekalian, bagi Anda dan saya, ketika kita percaya Tuhan Yesus dengan sepenuh hati di dalam hati, itu berarti kita makan dagingnya, minum darahnya. Artinya kita menyambut korban penebusannya itu dengan iman. Ya, secara eksistensial, secara keseluruhan hati, jiwa, pribadi kita, kita menyambut Tuhan Yesus. Nah, itulah kita mendapat hidup yang kekal. Saudara, hidup kekal itu apakah tunggu sampai kita dipanggil Tuhan? Tidak, saudara. Ayat-ayat ini dengan jelas katakan, begitu kita makan dan minum, itu dikasih bentuk masa lampau, saudara sekalian. Ya. Jadi pada momen kita mengambil keputusan, ya Tuhan, saya bertobat, saya percaya pada Engkau. Saat itu kita menerima hidup kekal. Saudara, hidup kekal artinya apa? Hidup yang kualitasnya dari Allah diberikan kepada kita. Hidup kekal artinya apa? Dari Injil Yohanes, hidup yang kembali berelasi dengan Tuhan. Ya. Manusia sudah terbuang, terpisah dari Allah karena dosa. Tapi melalui penebusan Kristus kita boleh kembali dengan Tuhan. Nah, itu namanya hidup kekal. Secara sekunder, barulah hidup kekal itu hidup yang selama-lamanya bersama dengan Tuhan Allah. Tapi sudah sejak kapan? Sejak sekarang. Waktu saudara dan saya percaya Tuhan Yesus, kita langsung menerima hidup yang kekal. Dan di dalam proses hidup ini, kematian tidak memisahkan kita dari Tuhan Allah. Pada waktu Kristus datang kedua kali, Dia akan memberi kita tubuh kemuliaan. Maka disebutkan dibangkitkan pada akhir zaman. Untuk apa? Tinggal bersama dengan Kristus selama-lamanya. Nah saudara, ini merupakan janji yang indah bagi kita. Ya, bahwa keselamatan dalam Kristus, ya, dan pasti. Kenapa? Dari Allah sendiri. Keselamatan hanya melalui Kristus, ya, pasti. Karena apa? Itu jalan satu-satunya. Karena tidak ada lagi yang bisa jadi penebus. Nabi, raja, imam, siapapun, semuanya orang berdosa. Tidak mungkin. Hanya Dia, Allah sejati, manusia sejati. Dia yang bisa menjadi korban penebusan sejati. Nah, karena itu saudara, kita bersyukur. Ya, kita bersyukur kalau kita sudah menerima Kristus. Mari kita hidup terus untuk mengikut Dia, menaati Dia. Sebagai kesimpulan khotbah ini saudara sekalian, silakan slide bisa tolong digeser pada kesimpulan. Nah saudara, menjadi pertanyaan itu adalah, satu, sudahkah Anda menerima Kristus? Saudara, saya makin yakin di dalam gereja Tuhan yang kelihatan selalu terdiri dari ikan busuk, ikan baik. Maksudnya apa? Orang tidak percaya, orang percaya. Wanita bijak, wanita bodoh. Orang yang percaya, orang tidak percaya. Domba dan kambing, orang percaya, orang tidak percaya. Ya, ikan busuk, ikan baik. Nah, karena itu saudara, dalam gereja yang kelihatan, yang dimana kita menjadi hadir di dalamnya, jangan sampai kita terluput saudara. Biar kita menjadi wanita bijak, menjadi domba, menjadi ikan yang baik. Yaitu siapa? Orang-orang yang sudah menyambut Tuhan Yesus, sudah percaya Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, jika belum ada,
Belum saudara sekalian, kita harus mengambil keputusan sungguh percaya Yesus secara pribadi. Yang kedua, sudahkah Anda menaklukkan diri di bawah otoritas Kristus? Saudara sekalian, ada satu tendensi, kecenderungan ya di kalangan kekristenan. Yang penting kita percaya Yesus. Sudah percaya Yesus bagaimana? Ya haleluya, lalu juga haleluya. Lupa sama Tuhan, lupa sama ajarannya, lupa sama cinta kasihnya. Akhirnya apa saudara? Ada kecenderungan orang Kristen tidak dipacu, tidak dimotivasi untuk serius ikut Tuhan. Ini satu kelemahan di dalam pengajaran gereja. Ketika menekankan cuma keselamatan, pokoknya selamat, sudah beres. Tidak saudara, ini satu paket ajaran Alkitab itu. Kalau kita sudah percaya Yesus diselamatkan, tanggung jawab saudara dan saya untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita menghormati Dia, kita belajar tunduk kepada Dia, kita belajar taat kepada Dia. Kenapa saudara? Karena kita ini produk budaya berdosa, orang berdosa, latar belakang nenek moyang kita, latar belakang kultur kita, latar belakang keluarga kita, itu orang berdosa saudara. Ya, cara berpikir, cara bicara, ya, worldview kita, kebiasaan itu banyak sekali dosa saudara sekalian. Nah karena itu kita harus masuk dalam proses pengudusan. Mau taat, mau rela hati kita dibentuk Tuhan, mau rela konsep kita diluruskan sama Tuhan, mau ditegur sama Tuhan. Supaya apa saudara? Anda dan saya menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Tuhan mau kita itu taat supaya kita efektif di tangan Tuhan. Kita menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita saudara melalui firman pada hari ini. Mari kita mengambil saat berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman Tuhan selalu menuntun kami, menerangi jiwa kami, mengingatkan kami kebenaran yang begitu agung. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya penebus yang sejati. Kami bersyukur jika kami sudah menerima Tuhan secara pribadi. Itu merupakan anugerah Tuhan bagi kami. Jika ada di antara kami yang belum mengambil keputusan, kiranya Allah Roh Kudus menuntun kami, supaya kami semua yang hadir boleh sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi kami yang sudah percaya, bimbing kami Tuhan, supaya kami selalu menundukkan hidup di bawah otoritas Tuhan. Dan kami dibaharui hari demi hari, dan kami boleh terus menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah gereja Tuhan di tempat ini, hamba Tuhan, majelis, pengurus, jemaat, biarlah mereka dipimpin oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.